Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan berpidato tentang nota keuangan APBN 2015 di gedung DPR RI Jakarta. Dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2015 disebutkan, asumsi makro pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,5 sampai 6% dengan tingkat inflasi 3,5 sampai 5%. Sedangkan pada asumsi 2014, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada angka 6%. Asumsi untuk nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan Chatib Basri mematok antara 11.500 sampai 12.000 rupiah per dolar Amerika, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada kisaran 6 sampai 6,5%. Sedangkan tahun lalu pemerintah mematok nilai tukar setiap dolar Amerika di angka 10.500 rupiah. Di bidang sumber daya energi mineral, dalam era APBN 2015, pemerintah mematok lifting minyak pada kisaran 830.000 sampai 900.000 barel per hari dengan harga Indonesia Crude Price atau ICP sebesar 95 sampai 110 dolar Amerika untuk setiap barelnya. Bagaimana tanggapan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI serta pengamat ekonomi terhadap RAPBN 2015? Bagaimana juga dampaknya bagi pemerintahan selanjutnya yang mulai bertugas pada 20 Oktober mendatang? Apakah pemerintahan Jokowi JK kelak bisa menjalankan roda pembangunan sesuai dengan rancangan yang disusun pemerintahan SBY Budiono? Dan pemirsa, telah hadir bersama saya di studio narasumber kita yaitu Dr. Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi dari CSIS. Kita akan diskusikan tentang RAPBN 2015. Selamat bergabung Pak Yose di Berita 1. 2015 ini kan nanti efektif dijalankan oleh Kabinet Presiden yang baru. Ya. Tapi APBN 2014 itu sudah jadi. 2015 sudah jadi, ya. 2014 sudah berjalan hampir habis. Pasti akan ada APBN perubahan. Ya. Bagaimana Anda melihat posturnya? Ya, memang pasti akan ada APBN perubahan karena program-programnya sendiri pun juga akan ditetapkan oleh pemerintahan yang baru untuk tahun 2015 mendatang sesuai dengan misalnya visi misi dari Jokowi JK ya. Yang lebih tahu mereka ya daripada tentunya, presiden sekarang. Iya, yang lebih tahu mereka. Walaupun memang seharusnya koordinasi itu sudah bisa dijalankan, tetapi sayangnya sekarang ini kan memang prosesnya belum final sampai paling tidak tanggal 22 Agustus mendatang. Setelah sidang MK. Setelah itu baru mulai bisa ada konsultasi secara formal. Walaupun kita tahu ya secara informal mereka sudah melakukan konsultasi. Tapi dengan adanya masa transisi yang mungkin tidak terlalu lama gitu kan sampai pelantikan presiden baru, apakah menurut Anda sangat efektif untuk melakukan koordinasi antara pemerintah lama dan yang baru? Ada beberapa hal penting yang krusial, yang sangat krusial sekali yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru dan sebaiknya sudah dikoordinasikan oleh pemerintahan lama. Bahkan mungkin sudah dimulai dari pemerintahan lama. Ya. Salah satunya adalah pengurangan atau pencabutan subsidi BBM. Nah, di dalam APBN yang baru ini yang sekarang sudah ditetapkan itu masih belum ada, belum jelas. Apakah akan ada pengurangan subsidi BBM atau tidak, karena APBN yang sekarang lebih banyak masuknya kepada anggaran-anggaran rutin. Jadi memang belanja rutin ya, gaji pegawai. Artinya memang itu apakah siapapun presiden itu pasti ada pengeluaran yang belanja rutin itu gitu kan. Tapi kalau yang terkait mengenai program-program khusus apa yang dikampanyekan oleh seorang calon presiden yang harus diaktualisasikan, diimplementasikan, belum ada gitu. Belum ada. Jadi tapi itu Anda optimis nggak Pak Yose ketika APBN 2015 itu mampu harus mengcover seluruh program-program yang dijanjikan? Itu tergantung dari dari pemerintahan baru nanti ya. Saya pikir memang di masa transisi ini yang sangat penting sekali. Pertama untuk koordinasi dengan pemerintahan lama, kemudian juga untuk menetapkan program-program mereka, dan juga program-program ini harus diterjemahkan dalam bentuk uangnya. Betul. Ini program bisa jalan karena ada duitnya gitu kan. Tapi kita harus optimis seperti Menteri Keuangan. Statement yang kita lihat berikut ini pemirsa, bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan ya, memang harus lebih optimis, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik didukung dengan pertumbuhan ekonomi global yang membaik sehingga ekspor juga membaik. Ini kalau kita bicara aktivitas ekspor ya kan, memang sangat membantu dan menentukan juga ekonomi bangsa kita. Kalau ini terlaksana di tahun depan ya kan, dan bisa memperbaiki perekonomian kita, apa yang menjadi penilaian Anda Pak Yose? Kalau misalnya
asumsi pertumbuhan ekonomi kita itu dipatok cukup tinggi dan layaknya di angka berapa? Terlepas dari janji calon presiden. Oke. Ya, kalau mengenai asumsi-asumsinya sendiri ya, saya rasa sangat optimis walaupun mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi karena masih bisa ditingkatkan lagi. Karena saya percaya pemerintahan baru pasti akan mengerjakan berbagai hal yang memang krusial yang sangat perlu dikerjakan. Walaupun dengan beban angka kemiskinan 28 juta? Mungkin kita bisa bedakan antara itu ya. Yang pertama kita harus lihat itu adalah pertumbuhan ekonomi nih. Pertumbuhan ekonomi kita memang selama ini melambat. Walaupun tadi dikatakan bahwa tahun 2014 asumsinya adalah 6%, per semester pertama ini cuma kurang dari 5,2%. Oke. Nah, di angka berapa asumsi pertumbuhan ekonomi kita yang menurut Anda masih bisa dipacu lagi? Kalau untuk tahun 2015 mendatang mungkin asal dua hal terpenuhi ya, investasi bisa ditingkatkan, kemudian juga ekspor seperti Pak Hatip katakan bisa diperbaiki, maka kita mungkin bisa mencapai hampir 6%. 6%? Ya, 6%. Anda optimis dengan angka itu? Iya, saya percaya dan optimis dalam arti kata ada kondisionalnya betul. Asal pemerintahan baru ini benar-benar mengerjakan PR-nya dalam bidang investasi terutama. Pak Yose, Bappenas ini kan sangat berperan penting ya dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan nasional. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas terkait dengan pemerintahan baru yang akan datang yang harus memiliki visi seperti apa, karena ada 2 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ini PR besarnya yaitu 2 pekerjaan rumah termasuk stabilitas ekonomi makro dan subsidi energi. Betul. Saya akan menggarisbawahi soal subsidi energi. Nah, subsidi BBM, kalau kita langsung ke BBM itu kan membebani APBN kita sangat luar biasa. Tapi kalau dicabut, itu bisa inflasi juga ya? Sebenarnya inflasinya itu sendiri pun hanya sementara, temporer. Dan berapa lama kira-kira inflasi? Kira-kira akan hilang dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Tapi dampak psikologisnya kan bisa lebih lama. Tidak, itu 3 bulan memang sudah dampak psikologisnya. Oh, oke. Jadi tidak terlalu lama dong. Iya, selama ini yang kita berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu ya hanya 3 bulan dan besarnya pun juga hanya sekitar 2%. Kalau kita bisa misalnya bahkan meningkatkan harga sampai Rp3.000. Sekarang ini itu hanya 2-3%. Yang masalah adalah ini tidak terdistribusi dengan baik efek inflasinya. Efek inflasinya lebih banyak kepada terkonsentrasi pada orang-orang berpendapatan sangat rendah. Sangat rendah. Ini yang sebenarnya harus lebih dibantu oleh pemerintah. Lebih dibantu. Jadi harus ada program kompensasinya. Program kompensasi BLT seperti misalnya? apa misalnya. Yang paling baik menurut saya adalah BLT. Tetapi mungkin secara politik tidak terlalu fashionable ya kalau Dr. Yose, saya tidak tahu dari 28 juta orang miskin di Indonesia data BPS itu kan harusnya ada 3 kategori miskin ya. Sangat miskin, miskin dan hampir miskin gitu. Apakah bantuan-bantuan langsung seperti itu harus ke 28 juta orang ini atau gimana? Ya, ada sekitar kantor wakil Wapres itu sebenarnya sudah punya data yang cukup lengkap. Datanya mereka bahkan alamat dari keluarga-keluarga yang miskin, bahkan bukan cuma yang miskin, tetapi juga yang di atas sedikit dari miskin, sehingga mereka sangat vulnerable gitu ya. Dan itu yang harus dibantu karena mereka memang terkena dampak lebih tinggi. Kampanye Jokowi JK salah satunya adalah memberikan bantuan langsung 1 juta rupiah terhadap keluarga miskin ini. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir memang bagus juga karena begini, walaupun orang banyak bicara bahwa kita lebih baik memberikan kail daripada memberikan ikan, tetapi mereka ini memang ikannya sendiri sama sekali nggak punya sekarang. Ibaratnya mereka itu besok mau makan apa gitu kan? Betul. Sementara orang-orang yang di kalangan elit besok makan siapa gitu. Kalau misalnya begini, postur APBN kita itu kan mencerminkan prioritas dari kabinet, termasuk presiden. Ada 2 hal penting yaitu kesehatan dan pendidikan. Kalau hitung-hitungan Anda, Pak Yose, berapa persen angka untuk bidang kesehatan dan untuk bidang pendidikan yang layak untuk dimasukkan APBN kita? Kalau untuk bidang pendidik, sebenarnya keduanya sudah jelas ini programnya. Karena kalau bidang pendidikan sudah jelas dipatok 20%. Tinggal sekarang alokasinya aja. Itu ada di konstitusi. Tapi 20% termasuk gaji guru.
Termasuk semuanya, tetapi makanya saya bilang tergantung alokasinya nih. Alokasi 20% itu besar loh. Gaji kan terlalu besar, Pak. Tapi 20% dari sekitar 1,8 triliun. Itu artinya 360 triliun. Itu cukup besar sekali. Yang penting tepat sasaran. Alokasinya bagaimana, kemudian juga program-program apa yang harus ditingkatkan. Kalau kesehatan sendiri kita sudah punya BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan ini walaupun memang masih kecil, ya coverage-nya juga masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, itu perlu ditingkatkan lagi. Gitu. Tapi memang sudah ada paling tidak programnya, dan ini yang harus terus pemerintahan baru mungkin bisa memperbaiki dengan lebih baik, termasuk juga dengan menambah infrastruktur dari kesehatan, karena sekarang ini BPJS itu kan menanggung biaya kesehatannya, tetapi dia mungkin agak kelupaan untuk melihat infrastruktur kesehatan seperti rumah sakitnya, seperti alat-alatnya, kemudian juga termasuk juga human capitalnya, human capital dalam bidang kesehatan kita yang perlu digenjot lagi. Iya, kalaupun programnya sudah cukup berpihak pada rakyat, tapi infrastrukturnya tidak disiapkan, sama juga bohong, Pak Yose. Yang lebih penting adalah akses bagi masyarakat, ya kan? Apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK untuk menentukan bahwa ini loh masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan? Skala ukurnya apa? Skala ukurnya mungkin bisa macam-macam ya. Yang pertama adalah skala ukurnya dari kemampuan ekonomi mereka. Ya. Kemudian juga yang kedua bisa juga dari sisi geografis. Ya. Tentunya ada daerah-daerah tertinggal Walaupun selama ini saya menilai bahwa Kementerian Daerah Tertinggal itu walaupun penting belum menjalankan tugasnya. Mungkin bisa diperbaiki dengan lebih baik, dan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan adalah dengan menggunakan apa yang ada di dalam UU Desa. Tahun depan itu UU Desa sudah mulai berjalan, di mana otonomi desa diberikan lebih tinggi, dan salah satunya yang selama ini dikampanyekan akan memberikan uang lebih dari 1 miliar kepada tiap desa. Langsung ke desa. Ya, ini harus dijalankan dengan sangat baik, termasuk juga bagaimana alokasi dari dana 1 miliar. Dan pengawasannya lebih penting. Tentunya seperti itu. Dan kita mungkin belum punya kapasitas, pemerintah belum punya kapasitas untuk mengawasi 78.000 desa gitu. Tapi kalau itu bisa dijalankan dengan baik secara geografis, kita bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan daerah tertinggal. Baik, Pak Yose, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.